Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nancy dengan NIM 20712120028 dari jurusan Pendidikan Matematika UIN Alauddin Makassar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu SPLTV. Nah, SPLTV ini adalah singkatan dari Sistem Persamaan Linear 3 Variabel, yaitu suatu persamaan dalam matematika yang terdiri atas 3 persamaan linear, yang masing-masing persamaannya itu bervariabel 3, yaitu X, Y, dan Z. Nah, atau dalam sistem persamaan linear 3 variabel ini bisa disebut juga dengan sebuah konsep dalam ilmu matematika yang digunakan untuk menyelesaikan kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan linear 1 variabel dan persamaan linear 2 variabel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan SPLTV sebelum kita mengenal bentuk umum dari SPLTV itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada suku. Suku adalah bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Yang kedua adalah variabel. Variabel adalah peubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf seperti X, Y, dan Z. Nah, yang ketiga itu ada koefisien. Koefisien adalah suatu bilangan yang bisa menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Nah, yang ketiga ada konstanta. Konstanta merupakan suatu bilangan yang tidak diikuti dengan variabel. Nah, untuk contoh yaitu 2x tambah 3y tambah 4z tambah 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan menganalisis yang manakah termasuk suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Yang pertama untuk suku. Nah, suku ini merupakan bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, di sini pada contoh 2x merupakan satu suku, 3y merupakan satu suku, 4z merupakan satu suku, dan 5 merupakan satu suku. Nah, selanjutnya itu variabel. Nah, variabel pada contoh tersebut itu ada x, y, dan z. Selanjutnya untuk koefisien. Nah, koefisien ini merupakan angka yang berada di depan variabel. Nah, yaitu ada pada contoh ada 2, ada angka 3, dan ada angka 4. Nah, selanjutnya itu konstanta. Nah, konstanta ini merupakan suatu bilangan yang tidak diikuti dengan variabel. Nah, pada contoh itu angka 5 merupakan konstanta. Baik, selanjutnya kita akan membahas bentuk umum dari SPLTV. Nah, teman-teman dapat lihat bentuk umum dari SPLTV itu sendiri, di mana AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Nah, di mana A ini merupakan koefisien dari X, B ini merupakan koefisien dari Y, dan C ini merupakan koefisien dari Z. Nah, untuk D ini merupakan konstanta, sedangkan X, Y, dan Z ini merupakan variabel. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari SPLTV. Nah, ciri-cirinya itu ada 3. Yang pertama ini, SPLTV ini menggunakan relasi tanda sama dengan. Nah, yang kedua, SPLTV ini pastinya memiliki 3 variabel. Nah, yang ketiga, SPLTV di mana ketiga variabelnya tersebut memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Untuk lebih jelasnya dalam mengenal SPLTV itu sendiri, mari kita membahas lebih jelas ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama yaitu Nisa membeli 2 buah apel, 4 buah mangga, dan 8 buah jeruk. Nah, jika dituliskan dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah. Untuk penyelesaiannya, di sini kita misalkan apel sama dengan X, mangga sama dengan Y, jeruk sama dengan Z. Nah, sehingga persamaannya itu dapat ditulis 2X tambah 4Y tambah 8Z. Teman-teman tahu tidak? Ada berapa metode yang digunakan untuk menyelesaikan SPLTV? Baik, selanjutnya kita akan membahas metode penyelesaian SPLTV. Nah, ada 4 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama, metode substitusi, yang kedua metode eliminasi, yang kedua metode gabungan, dan yang keempat metode determinan. Nah, di sini saya hanya akan membahas 2 metode, yaitu metode substitusi dan metode eliminasi.
Mari kita bahas metode yang pertama, yaitu metode substitusi. Apa itu metode substitusi? Nah, substitusi ini artinya penggantian. Nah, adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLTV dengan metode substitusi adalah sebagai berikut. Nah, untuk langkah yang pertama, pilihlah salah satu persamaan yang paling sederhana. Kemudian kita nyatakan X ini sebagai fungsi Y dan Z, atau nyatakan Y sebagai fungsi X dan Z, atau nyatakan Z sebagai fungsi X dan Y. Nah, untuk langkah kedua, kita substitusikan X atau Y atau Z yang diperoleh pada langkah pertama ke dalam dua persamaan yang lainnya, sehingga kita dapatkan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk langkah yang ketiga, kita selesaikan SPLDV yang kita peroleh pada langkah kedua. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita lihat contoh soal. Nah, untuk soalnya yaitu, carilah himpunan penyelesaian SPLTV berikut ini dengan metode substitusi. Nah, untuk persamaan pertama yaitu X min 2Y plus Z sama dengan 6. Untuk persamaan kedua, 3X tambah Y min 2Z sama dengan 4. Nah, untuk persamaan ketiga, 7X min 6Y min Z sama dengan 10. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya? Tentu saja kita mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk langkah yang pertama, kita tentukan dulu persamaan yang paling sederhana dari tiga persamaan yang ada. Nah, untuk persamaan yang paling sederhana yaitu persamaan pertama, yaitu X min 2Y plus Z sama dengan 6. Nah, lalu kita ubah menjadi X sama dengan 2Y min Z plus 6. Nah, kita lanjut ke langkah yang kedua, di mana kita substitusikan variabel atau peubah X ke dalam persamaan kedua. Nah, di mana persamaan kedua adalah 3X plus Y min 2Z sama dengan 4. Sehingga variabel X-nya kita ganti, yaitu 3 dikali 2Y plus min Z plus 6 plus Y min 2Z sama dengan 4. Nah, kita operasikan sehingga menjadi 6Y min 3Z plus 18 plus Y min 2Z sama dengan 4. Nah, kita kumpulkan suku yang sejenis, yaitu 6Y plus Y min 3Z min 2Z plus 18 sama dengan 4. Sehingga kita operasikan di sini sehingga menjadi 7Y min 5Z plus 18 sama dengan 4. Nah, kita pindah ruaskan untuk 18-nya sehingga menjadi 7Y min 5Z sama dengan 4 dikurang 18. Nah, sehingga 7Y min 5Z sama dengan min 14. Selanjutnya, kita substitusikan variabel X ke dalam persamaan ketiga, yaitu 7X min 6Y min Z sama dengan 10. Lalu, nilai X-nya ini kita ubah menjadi 7 dikali 2Y min Z plus 6 min 6Y min Z sama dengan 10. Sehingga hasilnya adalah 14Y min 72 plus 42 min 6Y min Z sama dengan 10. Lalu kita kumpulkan suku yang sejenis, yaitu 14Y min 6Y min 7Z min Z plus 42 sama dengan 10. Sehingga 8Y min 8Z plus 42 sama dengan 10. Lalu kita pindah ruaskan, yaitu 8Y min 8Z sama dengan 10 min 42. Lalu menjadi 8Y min 8Z sama dengan min 32. Nah, persamaan ini bisa kita sederhanakan dengan membaginya dengan 8, yaitu sehingga menjadi Y min Z sama dengan min 4. Nah, persamaan ini kita sebut sebagai persamaan kelima. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan keempat dan kelima yang membentuk SPLDV, maka selanjutnya kita akan mengubah persamaan keempat dan kelima ini menjadi Y sama dengan atau Z sama dengan. Nah, di mana persamaan keempat yaitu 7Y min 5Z sama dengan min 4, dan persamaan kelima yaitu Y min Z sama dengan min 4. Nah, persamaan yang mudah adalah persamaan kelima, sehingga kita ubah menjadi Y min Z sama dengan min 4, lalu kita pindah ruaskan sehingga menjadi Y sama dengan Z min 4, di mana ini merupakan peubah Y. Ke dalam persamaan keempat, yaitu 7Y min 5Z sama dengan min 14. Nah, kita substitusikan nilai Y-nya yaitu 7 dikali Z min 4 min 5Z sama dengan min 14. Lalu kita operasikan sehingga menjadi 7Z min 28 min 5Z sama dengan min 14.
7Z min 5Z min 28 sama dengan min 14. Nah, lalu kita pindah ruaskan sehingga menjadi 2Z sama dengan min 14 plus 28. Lalu kita operasikan sehingga menjadi Z sama dengan 14 per 2 sama dengan 7. Nah, setelah diketahui nilai Z-nya yaitu sama dengan 7, maka kita substitusi nilai Z sama dengan 7 ini ke salah satu SPLDP yang kita dapat, yaitu persamaan keempat atau persamaan kelima. Nah, di sini kita substitusi ke persamaan 5 yaitu Y min Z sama dengan min 4. Nah, kita substitusi nilai Z-nya sama dengan 7, yaitu Y min 7 sama dengan min 4. Y sama dengan min 4 plus 7, sehingga kita dapat Y sama dengan 3. Nah, kita sudah mengetahui nilai Z sama dengan 7 dan Y-nya sama dengan 3. Selanjutnya, kita pilih persamaan 1, 2, atau 3 untuk kita substitusi nilai Y dan Z-nya untuk mengetahui nilai X. Nah, kita ambil persamaan pertama yaitu X min 2Y plus Z sama dengan 6. Lalu kita ganti nilai Y dan Z. Nah, sehingga X min 2 dikali 3 plus 7 sama dengan 6. Nah, lalu kita operasikan sehingga menjadi X min 6 plus 7 sama dengan 6. X plus 1 sama dengan 6. Nah, kita pindah ruaskan sehingga menjadi X sama dengan 6 min 1. Nah, kita dapat X sama dengan 5. Nah, sehingga himpunan penyelesaian untuk sistem persamaan linear yang tadi adalah untuk X sama dengan 5, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 7. Nah, setelah teman-teman mengetahui metode substitusi, apakah teman-teman ingin mengetahui apa itu metode eliminasi? Metode selanjutnya yang akan kita bahas adalah metode eliminasi. Nah, apa yang terlintas di pikiran teman-teman jika mendengar kata eliminasi? Eliminasi adalah penyingkiran atau bisa juga disebut dengan pengusiran atau penyingkiran variabel untuk mendapatkan nilai dari variabel yang lainnya. Nah, adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLTV dengan metode eliminasi adalah sebagai berikut. Nah, untuk langkah yang pertama, kita pilih bentuk atau variabel yang paling sederhana. Lalu langkah kedua, kita eliminasi atau hilangkan salah satu peubah. Nah, kita misal X hingga diperoleh SPLDV. Nah, langkah ketiga, kita eliminasi salah satu peubah SPLDV, kita misalkan Y sehingga diperoleh nilai salah satu peubah. Nah, langkah terakhir yaitu kita eliminasi peubah lainnya, yaitu Z, untuk memperoleh nilai peubah yang kedua. Itulah tadi pembahasan materi tentang SPLTV menggunakan penyelesaian metode eliminasi dan substitusi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.